Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Rizka ini dengan NIM 3333240003 dari kelompok 19 tutorial penelitian operasional 1. Jadi di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan dari modul 2 yaitu metode Big M. Langsung saja terdapat soal di mana toko Ananda merupakan salah satu toko yang bergerak di bidang konveksi di kota Cilegon yang memproduksi 4 jenis seragam sekolah yaitu seragam SMA perempuan, seragam SMA laki-laki, seragam SMP perempuan, dan seragam SMP laki-laki. Toko Ananda memiliki keterbatasan sumber daya yang harus dipenuhi dalam proses produksinya. Persediaan bahan kain yang dimiliki hanya cukup untuk memproduksi kombinasi keempat jenis seragam maksimal 122,5 unit, di mana 2 unit untuk seragam SMA perempuan dan 2 unit untuk seragam SMA laki-laki, serta 1,5 unit untuk seragam SMP perempuan dan 1,5 unit untuk seragam SMP laki-laki. Selain itu, kapasitas waktu kerja mesin jahit yang tersedia maksimal 290 jam dengan kebutuhan waktu untuk membuat 1 unit seragam SMA perempuan selama 1 jam, SMA laki-laki 7 jam, SMP perempuan 1 jam, dan SMP laki-laki 6 jam. Perusahaan juga memiliki kewajiban berdasarkan kontrak pesanan. Kontrak pertama mewajibkan setiap unit seragam perempuan dihitung dengan 8 satuan beban kerja dan setiap unit seragam SMA laki-laki 6 satuan beban kerja dengan total 240 satuan beban kerja. Kontrak kedua juga mewajibkan setiap unit seragam SMP perempuan dihitung dengan 8 satuan beban kerja dan setiap unit seragam SMP laki-laki 6 satuan beban kerja dengan total setara 240 satuan beban kerja. Selain itu, total produksi seragam SMA baik perempuan maupun laki-laki harus berjumlah tepat 35 unit. Dan total produksi seragam SMP baik perempuan maupun laki-laki juga harus 35 unit. Adapun keuntungan per unit, tiap jenis seragam disajikan pada tabel sebagai berikut. Di mana ini ada tabel keuntungan per unit. Yang kolom pertama itu ada jenis seragam, yaitu seragam SMA perempuan, SMA laki-laki, SMP perempuan, dan SMP laki-laki. Selanjutnya ada keuntungannya. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan jumlah produksi optimal dari masing-masing jenis seragam dan keuntungan maksimal yang diperoleh. Jadi di sini saya sudah buatkan secara matematis informasi yang didapatkan pada soal. Untuk yang pertama dari bentuk umumnya dulu, yang dimana untuk fungsi tujuannya itu kita maksimum, jadi set max. Di sini kita misalkan seragam SMA perempuan X1, seragam SMA laki-laki X2, SMP perempuan X3, dan SMA laki-laki itu X4, SMP laki-laki, mohon maaf, itu X4. Dimana untuk fungsi tujuannya itu 90 X1 ditambah 90 X2 ditambah 70 X3 dan ditambah 70 X4. Selanjutnya untuk batasannya, yaitu untuk yang pertama itu ada dari persediaan bahan kain, yang dimana untuk batasannya itu 2x1 ditambah 2x2 ditambah 1,5x3 ditambah 1,5x4 kurang dari sama dengan 122,5. Selanjutnya batasan selanjutnya yaitu dari kapasitas waktu kerja mesin jahit, yang dimana x1 ditambah 7x2 ditambah x3 ditambah 6x4 kurang dari sama dengan 290. Untuk batasan selanjutnya yaitu ada beban kerja produk SMA, di mana 8x1 ditambah 6x2 sama dengan 240. Dan selanjutnya yaitu untuk yang beban kerja produk SMP, yaitu 8x3 ditambah 6x4 sama dengan 240. Selanjutnya itu jumlah produk seragam SMA, yang dimana x1 tambah x2 sama dengan 35. Selanjutnya untuk yang jumlah produk SMP, seragam SMP, yang dimana X3 tambah X4 sama dengan 35. Selanjutnya di sini ada juga fungsi non negatifnya. Setelah itu untuk bentuk bakunya di sini kita untuk yang tanda sama dengan itu kita tambahkan artificial. Selanjutnya untuk yang lebih dari sama dengan itu kita kurangi surplus dan tambahkan artificial, dan untuk yang kurang dari sama dengan itu kita tambahkan slack. Nah, ini untuk bentuk bakunya. Untuk yang kendala pertama itu karena di sini kurang dari sama dengan, jadi kita tambahkan S1 yaitu slack. Selanjutnya yang kedua juga sama, kita tambahkan S2. Setelah itu untuk yang ketiga dan keempat, kelima, sampai ke-6 itu tuh karena dari
tandanya itu sama dengan, jadi kita tambahkan artificial. Baik, langsung saja, untuk yang pertama kita buat tabel simplex awalnya dulu, yang dimana untuk basic variabelnya itu kita masukkan dari, variabel yang ada pada, ini, bentuk baku, yaitu yang pertama ada X1, kemudian X2, kemudian X3, dan seterusnya. Nah, setelah itu, selanjutnya kita masukkan dari koefisien yang variabelnya ini, yaitu koefisien fungsi tujuan. Yang dimana untuk yang X1 ini adalah 90, X2 90, X3 70, X4 70, dan seterusnya. Nah, karena di sini kita mencari nilai maksimum, jadi kita menggunakan untuk M-nya itu min M. Namun kalau minimum itu menggunakannya M. Nah, setelah itu sekarang kita lebih dahulu kita masukkan untuk yang basic variabelnya. Yang dimana untuk basic variabelnya ini kita masukkan S1 sampai A4. Nah, setelah itu untuk CBI-nya kita masukkan, dimana untuk S1 0, selanjutnya S2 0, A1 itu ada min M, mohon maaf, dan sampai A4 itu min M. Nah, setelah itu kita masukkan dari koefisien fungsi batasan-batasannya. Langsung saja kita masukkan dari yang pertama ya. Hmm. Setelah itu kemudian kita mencari ZC-nya. Oh iya, sebelum itu kita masukkan dulu, jangan lupa solusinya. Untuk yang pertama yaitu 122,5, kemudian 290, kemudian 240, kemudian 240, kemudian 35, kemudian 35, kemudian sudah. Kemudian kita mencari untuk yang ZJ-nya yaitu tiap kolom X1, X2, dan seterusnya itu dikali dengan CBI-nya. Misalnya untuk yang pertama yaitu 2 dikali 0, ditambah 1 dikali 0, ditambah 8 dikali min M, ditambah 0 dikali min M, ditambah 1 dikali min M, ditambah 0 dikali min M, yang dimana hasilnya itu min 9M. Untuk yang selanjutnya juga sama. Dan setelah kita memasukkan ZC seluruhnya, kemudian kita kurangkan dengan CJ. Untuk yang pertama, yaitu min 9M, dikurangi 90, seterusnya juga sama. Dan setelah itu, sekarang kita menentukan untuk dari kolom kuncinya, yang dimana karena kita mencarinya maksimasi, jadi untuk kolom kuncinya itu kita pilih yang nilai negatif terbesar, yang dimana di sini dapat kita ketahui yaitu dari yang X1, kolom X1 ini, yang dimana min 9M dikurangi 90. Bisa kita tandai dengan mengubah warna, mohon maaf, kita bisa tandai dengan mengubah warna kolomnya. Setelah kita mendapatkan kolom kuncinya, selanjutnya itu kita mencari untuk indeksnya, yang dimana untuk indeks itu kita dapat cari dengan rumus sama dengan solusi dibagi dengan kolom kunci. Bisa kita langsung tarik. Setelah itu kita cari yang untuk nilai positif terkecil, yang dimana nilai positif terkecil di sini kita ketahui
30. Jadi positif terkecil ini untuk menentukan baris kuncinya. Itu kita bisa ubah warnanya juga. Nah, setelah kita dapatkan baris kunci dan kolom kunci, dan setelah itu kita tentukan untuk elemen kuncinya, yaitu si angka 8 ini. Yang mana ini terdapat baris dan kolom. Setelah itu, setelah kita dapatkan tabel sintak awal, selanjutnya kita bisa lanjut untuk yang iterasi 1. Di iterasi 1 ini untuk yang CJ dan BV-nya masih sama. Setelah itu untuk basic variabelnya, kita ganti dari yang baris kunci tadi nih, dari yang kolom kunci tadi nih, yang dimana kan baris kuncinya A1. A1 ini kita ganti dengan si kolom kuncinya, yaitu X1. Kita masukkan saja langsung. Untuk CBI-nya juga kita ubah dengan koefisien dari X1-nya. Yang kita bisa langsung masukkan. Setelah mencari CBI, selanjutnya kita mencari nilai-nilai terbarunya, yaitu dengan rumus di kolom X1 ini sama dengan, yaitu nilai yang lama dikurangi, buka kurung lagi, selanjutnya baris kunci dikalikan dengan kolom kunci, tutup kurung, dibagi dengan elemen kunci atau angka kuncinya. Setelah itu, tutup kurung. Nah, untuk yang di baris kunci ini, kita uh, ketik atau pencet F4 3 kali, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk yang di kolom kuncinya kita kunci menggunakan F4 3 kali, maksudnya 2 kali, mohon maaf, 2. Nah, untuk yang si elemen kunci itu kita kunci 1 kali. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, setelah itu kita bisa langsung untuk tarik aja ke seluruhnya. Nah, setelah memasukkan seluruhnya, selanjutnya kita mengganti nilai yang X1 ini, mengganti rumusnya, yaitu dengan rumus yang baru sama dengan nilai yang lama dibagi dibagi dengan kolom kunci atau selesai elemen kuncinya. Kita kunci 1 kali, enter. Selanjutnya bisa kita langsung seluruhnya sampai solusinya. Setelah mendapatkan keseluruhan dari nilai yang baru, setelah itu kita lanjut mencari ZJ-nya ya, dengan cara yang sama, yaitu mengalihkan kolom dengan CBI-nya, dimana ini 90. Setelah menentukan ZJ min CJ-nya, selanjutnya kita tentukan untuk kolom kuncinya, dimana kolom kuncinya sama seperti sebelumnya, yaitu nilai negatif terbesar. Yang dimana untuk di iterasi 1 ini, nilai negatif terbesarnya itu ada di X3, yang dimana min 9M dikurangi 70. Nah, setelah itu kita mencari baris kunci dengan mencari indeks terlebih dahulu. Yang mana untuk mencari indeks ini sama seperti sebelumnya, kita buat sama dengan solusi dibagi dengan kolom kuncinya. Setelah itu bisa kita langsung drag ke bawah. Nah, setelah itu kita tentukan untuk baris kuncinya, yang dimana baris kunci adalah nilai positif terkecil. Yang dimana di sini ada 30 positif terkecilnya. Selanjutnya, nah setelah itu kita tentukan untuk elemen kuncinya, yang dimana elemen kuncinya ini di angka 8. Kita tandai lagi. Jadi di sini kita dapatkan untuk yang nilai dari iterasi ke satunya. Dan di akhir yaitu terdapat iterasi keempat. Yang dimana di iterasi keempat ini kita ketahui, kita dapat lihat bahwa si nilai
ZJ min ZJ ini sudah tidak ada nilai yang negatif, karena di sini kita mencari nilai yang maksimasi. Di sini sudah tidak ada negatif, karena untuk yang maksimasi itu lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kita dapat simpulkan bahwa untuk iterasi keempat ini sudah sesuai dengan syarat untuk nilai maksimum. Setelah itu kita dapat lihat yang pertama itu untuk dari jumlah produksi optimal dari seragam SMA perempuan yaitu 15, selanjutnya seragam SMP perempuan yaitu 15, selanjutnya seragam SMA laki-laki yaitu 20, dan seragam SMP laki-laki juga 20, dengan keuntungan maksimal yang diperoleh adalah 5.600. Baik, untuk software selanjutnya yang kita gunakan yaitu POMTM. Setelah kita membuka softwarenya, kita langsung ke modul. Setelah itu kita ke linear programming. Setelah itu new. Kemudian di sini title-nya saya akan mengganti dengan nama underscore name saya. Setelah itu untuk number of constraint ini dari batasan-batasan yang dimana kita terdapat 6 batasan. Jadi kita masukkan 6. Kemudian untuk variabelnya itu kan karena ada dari X1 sampai X4, jadi kita masukkan 4. Kemudian untuk objektifnya ini kita mencari nilai maksimum. Kemudian untuk ini tidak usah diubah. Untuk selanjutnya kita klik OK. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Kemudian di sini saya akan terlebih dahulu mengganti dari constraint-constraintnya sesuai dengan yang terdapat dalam soal, di mana setelah itu kita akan memasukkan dari koefisien-koefisiennya. Nah, jadi di sini saya akan melihatnya dari Excel. Langsung saja kita masukkan untuk yang pertama, untuk yang fungsi tujuannya dulu yaitu 90 X1, 90 X2, 70 X3, dan 70 X4. Setelah itu, untuk yang unit bahan kain, dan selanjutnya yaitu kapasitas suatu kerja mesin jahitnya. Kemudian untuk yang produk SMA-nya, atau dari beban kerja produk SMA-nya. Kemudian untuk SMP-nya, setelah itu untuk yang jumlah produk SMA-nya, untuk yang SMP-nya 1X3 dan 1X4. Setelah itu, kita ubah tandanya menyesuaikan dengan yang tadi. Yang ini benar, ini kurang dari, yang ini kita ubah sama dengan. Nah, setelah itu, sekarang kita masukkan batasan-batasannya. Yang pertama yaitu 122,5, yaitu 290, setelah itu 240, setelah itu 240, setelah itu 35, dan 35. Oke, di sini sudah kita masukkan semua. Nah, kemudian kita jika sudah sesuai semua, kita bisa langsung klik yang solve. Nah, di sini sudah ada di mana hasilnya itu sama seperti yang tadi di Excel, di mana untuk yang jumlah produk seragam SMA perempuan itu 15, SMA laki-laki 20, SMP perempuan 15, SMA laki-laki 20. Dan untuk yang keuntungan maksimalnya yaitu 5.600. Terima kasih.